Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Sagustina dari Prodi PAUD. Kita akan sharing tentang pendidikan karakter usia dini. Kita tahu di Indonesia banyak sekali sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga TK yang menawarkan pendidikan karakter. Namun pertanyaannya, apakah sudah berjalan dengan baik pendidikan karakter di Indonesia ini? Kita tahu bahwa banyak sekali kasus-kasus anak-anak remaja ya, seperti adanya tawuran atau geng motor dan lain sebagainya. Nah, apakah menurut teman-teman itu sudah pendidikan karakter di Indonesia ini sudah berjalan dengan baik? Sedangkan yang kita lihat saja banyak sekali anak-anak yang misalkan membuang sampah tidak pada tempatnya, kemudian berkata yang tidak baik, kemudian juga anak-anak yang mungkin melawan orang tua gitu. Nah, apa sih faktor penyebab dari ini, dan apakah hanya lembaga saja yang berperan untuk pembentukan karakter ini? Pembentukan karakter harus bersifat multi-level dan multi-channel karena tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh lembaga PAUD, tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat. Pembentukan karakter perlu keteladanan, perilaku nyata dalam setting kehidupan otentik dan tidak bisa dibangun secara instan. Pembentukan karakter perlu keteladanan, perilaku nyata dalam setting kehidupan otentik dan tidak bisa dibangun secara instan. Usia dini merupakan masa persiapan untuk sekolah yang sesungguhnya. Maka pembentukan karakter yang baik di usia dini merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Pembentukan karakter sejak usia dini sangat penting agar anak memiliki mental yang tangguh saat menghadapi tantangan, perubahan, dan situasi tertentu di masa akan datang. Keberhasilan pengembangan karakter dalam pendidikan anak usia dini dapat diketahui dari perilaku sehari-hari yang tampak pada setiap aktivitas. Misalkan kesabaran, kesadaran, saya kesabaran ketika mengantri, kesabaran untuk menunggu giliran, seperti itu. Terus kesadaran tentang misalkan membuang sampah pada tempatnya, itu kan sangat penting gitu. Nah, ini harus ditanamkan kepada anak-anak kita gitu. Terus kejujuran gitu. Banyak sekali anak-anak yang berbohong misalkan hanya untuk mendapatkan suatu keinginannya gitu. Kemudian keikhlasan gitu. Kesederhanaan karena banyak sekali anak-anak sekarang yang menginginkan ingin punya ini gitu. Kemudian kemandirian. Nah, ini dia. Banyak sekali yang saya lihat di PAUD ya, khususnya di PAUD, dan ini anak-anak yang masih ingin ditunggu, masih ingin ditemenin, masih seperti bosi gitu, menyuruh-nyuruh orang tuanya gitu. Kemudian kepedulian pun ada juga yang anak yang ini tidak peduli dengan temannya ketika temannya jatuh atau sakit gitu. Kemudian kebebasan dalam bertindak, kecermatan atau ketelitian, komitmen, mematuhi peraturan, dan menghargai hak dan kewajiban. Program pendidikan anak usia dini sampai saat ini masih banyak menyisakan persoalan. Yang pertama, masih banyaknya kelompok anak usia dini yang belum dapat mengakses pendidikan sampai akhir 2019. APK PAUD baru tercapai sebesar 68% dari target sasaran 77,2%. Kemudian yang kedua, kurangnya pemahaman para guru akan hakikat tujuan pendidikan nasional untuk membangun peserta didik menjadi manusia holistik yang berkarakter,
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian permasalahan lainnya adalah kurangnya pemahaman pendidik PAUD dalam pembentukan karakter sejak usia dini, baik dalam metode maupun dalam pendekatan belajar melalui bermain, menyebabkan tidak terbentuknya karakter anak sejak dini. Kemudian kurang sinergisnya antara pendidikan di lembaga PAUD, kemudian di rumah oleh orang tua atau keluarga dan masyarakat. Kenyataannya pendidikan kita sekarang ini lebih menekankan pada pembentukan kecerdasan intelektual daripada pembentukan kecerdasan sosial emosional maupun kecerdasan spiritual atau pembentukan karakter ini. Penyebab terjadinya proses pendidikan seperti ini tidak terlepas dari tuntutan orang tua yang menginginkan anaknya cepat pintar, dapat membaca, menulis, dapat berhitung, sehingga kelak anak-anaknya ini dapat masuk sekolah dasar yang lebih unggul, yang favorit, yang bagus. Kemudian pembelajaran di PAUD lebih mengutamakan mengembangkan kecerdasan kognitif daripada kecerdasan efektif atau pembentukan karakter. Ini nih yang masih banyak sekali lembaga-lembaga yang menggunakan metode ini ya. Dan orang tuanya pun ya kadang menuntut sekali gitu untuk kecerdasan kognitif ini. Kemudian ketidaksinergisan ini pembentukan karakter anak menjadi parsial dan tidak holistik sehingga muncul gejala anak usia dini yang bersikap dan berperilaku kurang baik seperti menjadi penakut, pemarah, destruktif, pemalu, depresi, suka berbohong dan sebagainya. Ini karena banyak sekali tekanannya dari mungkin orang tua dan lembaga gitu. Pembentukan karakter, perlu sekali ini ya, pada hakikatnya merupakan hasil pemahaman dari hubungan yang dialami setiap manusia, yaitu hubungan dengan diri sendiri, dengan lingkungan, dengan Allah ya pencipta. Setiap hasil hubungan tersebut akan memberikan suatu pemahaman yang pada akhirnya menjadi nilai dan keyakinan. Jadi ini harus ditanamkan ya, pemahaman pemahaman tentang keyakinan anak akan nilai-nilai kejujuran, kebaikan, kepedulian. Selain itu, pembentukan karakter anak juga dipengaruhi oleh faktor bawaan atau natur ya. Faktor bawaan ini? Faktor bawaan ini yaitu proses sosialisasi atau pendidikan yang dilakukan oleh keluarga, orang tua khususnya, kemudian PAUD ya, guru, lingkungan dan masyarakat yang lebih luas memegang peranan penting dalam pembentukan karakter seseorang atau anaknya, seorang anak. Selain itu, pembentukan karakter anak juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan masyarakat. Anak akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter apabila dapat tumbuh pada lingkungan yang berkarakter pula. Sehingga fitrah setiap anak yang dilahirkan suci dapat berkembang lebih optimal. Kayak pembelajaran di PAUD, apa sih? Nah ini ya, poin-poinnya ya. Pembelajaran adalah sesuatu kegiatan yang mencakup kegiatan belajar dan mengajar. Kegiatan pembelajaran dilakukan berdasarkan rencana yang terorganisir secara sistematis yang mencakup tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran yang mencakup metode dan media pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan umpan balik pembelajaran. Suatu rencana pembelajaran dan pelaksanaan perlu memperhatikan hal-hal berikut nih supaya anak menjadi berkarakter lebih baik ya. Apa saja? Itu belajar bagaimana belajar. Kemudian belajar bagaimana berpikir, belajar bagaimana melakukan, misalkan melakukan tindakan yang baik, belajar bagaimana bekerja sama dan hidup bersama. Ini nilai pembelajaran yang harus dilaksanakan ya. Jadi hal-hal yang sangat penting untuk pelaksanaan pembelajaran.
Namun tidak hanya di lembaga ya, di sekolah, tentu saja di rumah pun orang tua harus tahu gitu. Jadi ya itu perlunya parenting ya, parenting di sekolah itu ya seperti itu. Jadi supaya sinergis antara orang tua dan sekolah maunya seperti apa, maka orang tua pun di rumah harus menjalani pendidikan seperti yang diinginkan di sekolah pula. Kemudian strategi ya, apa sih strateginya dalam pelaksanaan kegiatan pengajaran kepada anak? Nah, strateginya itu adalah seperti yang pertama itu perhatian intens ya, khususnya orang tua ya. Banyak sekali orang tua yang bekerja hanya ya sudah, karena saya sudah menyekolahkan anak saya di tempat yang mahal, ya sudah, jadi di rumah pun hanya sekedar ya ini anak saya gitu, tidak perhatiannya berkurang karena sibuk bekerja, udah lelah, udah capek di rumah. Kemudian memberi dorongan atau dukungan kepada anak ya. Nah, kita balik ke tadi ya, perhatian intens ini di lembaga pun ini harus diperhatikan, khususnya untuk gurunya. Nah, ini gurunya pun ketika anaknya satu kelas ada 14 orang misalkan, ya ini gurunya harus 2. Jadi supaya perhatian ke anak tuh lebih intens gitu. Kemudian memberikan dorongan ya, dorongan kepada anak. Dorongan untuk berbuat baik ya, memberi perhatian lah, perhatian apa ya, kayak semangat, memberikan dukungan kepada anak gitu. Ketika anak menginginkan misalkan media pembelajaran, ya kita sebagai orang tua ya harus menyiapkan di rumah, tidak hanya lembaga ya, lembaga pun sama, harus mempunyai media-media pembelajaran yang unik ya untuk anak-anak. Kemudian memberikan umpan balik khusus. Nah, ini ya, memberikan umpan balik. Terus memberikan model atau contoh. Nah, misalkan supaya anak kita rajin sholat, ya kita memberikan contoh ya. Ya kita harus rajin sholat. Supaya misalkan anak kita berbuat jujur, kita pun tidak boleh berbohong kepada anak. Kemudian mendemonstrasikan ya, kemudian menciptakan dan menambahkan tantangan, kemudian memberikan cara atau bantuan lainnya, kemudian memberikan informasi secara langsung. Jadi kita ya harus memberitahu, nak, kita tuh tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kenapa ya? Karena misalkan nanti kalau kita membuang sampah sembarangan, lingkungan kita jadi kotor seperti itu. Dan nanti kalau sampahnya tertumpuk, nanti ketika hujan deras terus menerus, maka saluran air akan tersumbat, maka menimbulkan banjir dan sebagainya, seperti itu. Jadi memberikan informasi secara langsung. Karakter, apa sih karakter ya yang kita selalu bilang? Berkarakter. Nah, ini karakter adalah watak ya, sifat atau akhlak ataupun kepribadian yang membedakan seorang individu dengan individu lainnya. Pembentukan nilai-nilai karakter pada diri individu ini meliputi ilmu pengetahuan, sains ya, kesadaran. Ini penting sekali, ini kesadaran, terus kemauan. Aduh, banyak sekali anak-anaknya malas ini ya. Nih perlu jadi perlunya dorongan ini supaya ini anak jadi semangat gitu kan. Kemudian tindakan. Nah, untuk dapat melaksanakan nilai-nilai ini harus ditanamkan sejak usia dini ya. Adapun model pembelajaran dan pendekatan yang harus dilakukan guru adalah dengan memberikan contoh dan keteladanan serta mengembangkan sikap karakter sebagai berikut. Jadi guru itu harus memberikan contoh, berkata yang baik, berbicara yang baik, lembut terhadap anak-anak, tidak kasar, tidak memaksa, seperti itu. Nah, ini keteladanannya ini
serta membahas kata-kata sebagai berikut ya. Contohnya adalah nilai hubungannya dengan Allah Sang Pencipta. Nah, ini penting sekali, seorang guru harus mempunyai kesadaran lebih ya, yang berhubungan dengan Sang Pencipta. Kemudian nilai hubungannya dengan sesama. Nah, ini ya, bersosialisasi dengan baik, berkata baik, harus sopan juga guru. Kemudian nilai hubungannya dengan diri sendiri. Jadi kita juga harus mengendalikan, mengkontrol diri kita juga gitu. Bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita berbicara. Kemudian nilai hubungannya dengan lingkungan. Nah, ini ya, kita pun dengan lingkungan bagaimana, apakah bersosialisasi juga atau seperti apa. Nah, ini ya. Nah, mungkin itu saja ya dari saya. Semoga saja kita sebagai khususnya saya sebagai guru bisa meneladani nilai-nilai tersebut supaya pendidikan karakter usia dini ini terbentuk dengan baik. Dan yang pastinya harus ada timbal balik antara orang tua guru ya. Jadi harus balance gitu, harus seimbang. Jadi ketika di sekolah melakukan peraturan-peraturan, berkata baik, kemudian menanamkan nilai-nilai seperti jujur, harus mengantri. Nah, di rumah pun sama, harus ditanamkan pula supaya apa ya, supaya terbina dengan baik. Yang terpenting adalah lingkungan ya, lingkungan sekitar. Siapa sih, dengan siapa anak kita bermain, kemudian bagaimana dengan tetangganya, bagaimana dengan lingkungan ketika dia misalkan ngaji ya, kalau di sini kan ngaji gitu. Nah, lingkungan tempat ngajinya seperti apa, guru ngajinya seperti apa. Kemudian sekolah pun sama, lingkungan sekolahnya seperti apa, gurunya seperti apa. Nah, ini yang sangat berpengaruh terhadap pendidikan karakter usia dini. Semoga kita ya sebagai guru, khususnya untuk anak-anak usia dini, semoga kita bisa mengimplementasikan di lembaga-lembaga kita, dan juga kita bisa mengimplementasikannya di rumah ya. Dan harapan saya kedepannya Indonesia ini untuk sikap kedisiplinan khususnya akan menjadi lebih baik ya. Kesadaran mereka khususnya tentang hormat kepada orang yang lebih tua, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Ini semoga Indonesia ini akan lebih baik lagi ya. Mungkin ini saja dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.